Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya baik. Pertama-tama mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, Bu ya, atau yang disingkat dengan P2K2, Bu ya. Oke Bu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita semuanya melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah ibu-ibu, materi kita pada siang hari ini yaitu tentang kesejahteraan sosial, yang mana yang di sini kita akan mempelajari tentang pelayanan penyandang disabilitas, Bu ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, sini Padli mau mengasih permainan Ibu atau ice breaking, Bu ya. Nah, sekarang semuanya berdiri, ayo, semuanya berdiri ibu-ibunya. Oke. Nah, Ibu di sini Padli permainannya yaitu tentang bernyanyi, Bu ya, bernyanyi sambil menggerakkan badan, Bu ya. Jadi seperti ini contohnya, Bu ya, ikuti saya, Bu ya. Oke, tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, goyangkan bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, bisa Bu? Bisa. Nah, semuanya ya. Ayo semuanya berdiri, ayo. Ya. Ayo mulai ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, sekali lagi Bu ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua. Ibu, terima kasih. Nah, sekarang Bu ya, kita masuk ke materi yaitu tentang modul 5, Bu ya. Nah, di sini modul 5 yaitu tentang kesejahteraan sosial, Bu ya. Mana di sini kita akan membahas yaitu tentang pelayanan disabilitas, Bu ya. Nah, sebelumnya sini saya mau tanya dulu nih. Di sini ada yang tahu nggak apa itu disabilitas, Bu? Ayo. Belum. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu disabilitas? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, Bu ya, disabilitas itu kan sering kita jumpai, Bu ya, di masyarakat. Jadi Bu ya, disabilitas itu yaitu adalah setiap orang yang mengalami keterbelakangan atau keterbatasan fisik, Bu ya, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, Bu ya, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak atau orang yang cacat, Bu ya, atau bahasa kita disebut orang yang cacat, orang yang susah berinteraksi dengan orang sekitarnya, Bu ya. Nah, itulah yang namanya disabilitas, Bu ya. Nah, kira-kira di lingkungan kita ada kan yang disabilitas, Bu ya? Maaf Bu ya, ini misalkan ada yang cacat, misalkan dia kakinya cacat. Nah, Bu ya. Nah, di sini Bu, yang kita pelajari materi kita di sini itu ada hak-hak penyandang disabilitas, Bu. Jadi perlu Ibu ketahui, penyandang disabilitas itu ada hak-haknya, Bu ya, Bu ya. Jadi hak-haknya itu harus dipenuhi, Bu ya. Nah, jadi Bu, di sini Bu, disabilitas itu ada beberapa jenis, Bu. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu apa saja sih jenis-jenis disabilitas itu, Bu? Ada yang tahu nggak? Ya. Iya, ya Ibu Ina apa? Yang cacat kaki misalnya. Iya, terus apa Yang lagi? buta. Iya. Yang fisiknya Kurang, Bu ya, kurang. bisa kurang. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Ina. Oke, Bu ya, di sini kan ada gambar nih, Bu. Ada toolkit, Bu ya. Nah, di sini itu macam-macam atau jenis disabilitas, Bu ya. Nah, di sini yang pertama itu ada disabilitas fisik. Yang tadi kata Ibu tadi cacat, misalkan maaf, misalkan tidak ada kaki, Bu
Bu ya, tidak ada tangan Bu ya. Nah, itu disabilitas fisik. Nah, di sini juga ada disabilitas ini apa namanya? Netra atau kebutaan. Jadi orang itu mengalami kebutaan. Biasanya itu ada yang dari lahir, ada yang juga akibat kecelakaan mungkin Bu ya. Nah, dan juga ada yang disabilitas rungu wicara atau tidak bisa bicara Bu ya. Dan juga ada yang disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini itu sama dengan atau yang sering disebut Down syndrome. Ibu tahu nggak Down syndrome itu? Penyakit Down syndrome itu. Nah, ya, jadi Down syndrome itu penyakit, yaitu orang yang 1000 wajah. Pernah kan Ibu lihat orang-orang yang sama wajahnya? Down syndrome Bu ya. Nah, Bu ya, jadi Bu ya, orang-orang ini itu mempunyai hak Bu, mempunyai hak yang sama seperti orang normal Bu ya. Nah, cuman hak-hak mereka harus lebih diperhatikan Bu ya. Karena apa? Karena mereka kekurangan fisiknya Bu ya. Nah, jadi Bu ya, apa saja sih hak-hak penyandang disabilitas itu? Jadi banyak Bu, penyandang disabilitas itu banyak itu hak-haknya. Jadi harus dipenuhi Bu ya. Contohnya hak untuk hidup Bu ya. Di sini kan ada Bu ya. Hak untuk bebas dari cercaan atau makian Bu ya. Hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan bantuan hukum, hak bersekolah. Jadi kalau disabilitas, kalau seandainya dia tidak mampu bersekolah di sekolah umum, nah itu bisa di sekolah yang misalkan SLB misalkan. Jadi sekolah khusus untuk anak-anak yang disabilitas, ya, anak-anak yang kekurangan biasanya Bu ya. Nah, itu untuk contoh hak bersekolah tadi, hak bekerja. Nah, jadi Bu di sini Bu, penyandang disabilitas itu berhak bekerja. Jadi sesuai, maksudnya di sini bekerja itu sesuai kemampuan. Jadi jangan sampai bekerja tidak sesuai kemampuan ya. Nah, jadi dalam artian di sini setiap penyandang disabilitas itu mempunyai hak untuk bekerja. Nah, dan berikutnya itu hak hidup sehat ya. Nah, jadi di sini Bu, penyandang disabilitas itu berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Itu makanya di sini kan ada posyandu, misalkan posyandu untuk penyandang disabilitas nih biasanya Bu ya. Nah, jadi di sini penyandang disabilitas itu berhak juga untuk menjaga kesehatannya Bu ya, untuk menerima kesehatan ya. Nah, dan juga penyandang disabilitas itu berhak beribadah Bu ya. Jadi selain orang normal, orang disabilitas juga berhak beribadah Bu ya. Ya, kadang-kadang orang yang disabilitas itu lebih rajin ibadahnya daripada orang normal. Benar nggak Bu kira-kira? Ya. Nah, Bu ya, jadi orang disabilitas itu berhak untuk beribadah Bu ya. Nah, dan juga selanjutnya yaitu berhak untuk berolahraga. Jadi walaupun dia cacat, jadi orang-orang yang disabilitas itu berhak untuk berolahraga supaya apa? Supaya badannya sehat ya. Nah, dan juga selanjutnya itu hak bebas dari kekerasan atau eksploitasi Bu ya. Jadi di sini maksudnya, jadi orang-orang yang penyandang disabilitas itu berhak dari dari terkena dampak dari kekerasan. Jadi orang-orang disabilitas itu tidak boleh dikerasi Bu ya, dan juga tidak boleh dieksploitasi. Masuk di sini dieksploitasi itu adalah dimanfaatkan Bu, maksudnya. Kan banyak contoh-contoh di kita nih, kadang anaknya cacat, orang tuanya yang memanfaatkan Bu ya kecacatan anak tersebut dengan biasanya disuruh ngamen, biasanya disuruh minta-minta, jadi supaya orang lain tadi kasihan Bu ya. Jadi anak cacat tadi dijual oleh orang tuanya, itu tidak boleh Bu ya. Jadi itu namanya eksploitasi anak Bu ya. Nah, sama seperti materi kita sebelumnya Bu ya. Jadi selain anak-anak yang normal, anak-anak yang penyandang disabilitas pun berhak menerima perlakuan baik dari orang tuanya. Jadi jangan dieksploitasi Bu ya. Oke, selanjutnya tidak dikucilkan. Nah, jadi di sini Bu, orang-orang penyandang disabilitas itu adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian khusus dari orang-orang sekitar, terutama orang tua Bu ya. Jadi tidak boleh dikucilkan. Jadi harus kita motivasi Bu ya. Jadi jangan sampai dikucilkan. Usahakan anak-anak yang penyandang disabilitas itu kita motivasi supaya dia bersemangat untuk hidup, untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Dan seterusnya
diperlakukan sama dengan orang lainnya. Jadi jangan sampai seandainya ada di lingkungan ibu-ibu ada yang anak yang disabilitas, jangan kita beda-bedakan dengan anak yang normal. Karena apa? Karena akan mengganggu psikis anak tersebut ya. Jadi jangan sampai anak yang penyandang disabilitas tadi dibedakan ya. Jadi jangan sampai yaitu jadi tersingkirkan maksudnya Bu ya. Jangan terkucilkan maksudnya sendiri ya. Nah, jadi paham Bu ya? Jadi penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisiknya ya, baik itu intelektual, mental, sensorik dalam jangka waktu yang lama. Jadi maksudnya itu adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan yang itu dan tidak bisa berinteraksi dengan orang sekitar ya. Nah, jadi di sini kita orang-orang yang normal atau orang tuanya itu harus memberikan perhatian lebih atau perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas ya. Nah, dan di sini juga itu penyandang disabilitas itu terbagi menjadi 3 Bu. Ada yang disabilitas berat, ada yang disabilitas sedang, ada yang disabilitas ringan ya. Nah, biasanya disabilitas berat itu orang-orang yang biasanya keterbelakangan mental itu biasanya bawaan ya, bawaan lahir ya. Nah, penyandang disabilitas sedang itu biasanya orang-orang yang tidak mampu berinteraksi dengan orang lain tapi bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan penyandang disabilitas ringan itu orang-orang yang bisa menghidupi dirinya sendiri dan juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Mungkin dia cacat mungkin karena kecelakaan misalnya Bu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak Bu tentang pelayanan disabilitas ya. Jadi kita perlu ketahui, jadi setiap anak-anak atau orang penyandang disabilitas itu berhak dipenuhi hak-haknya tadi Bu ya, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kasih sayang dan lain sebagainya Bu ya. Jadi kalau ada di anggota keluarga kita yang menyandang disabilitas, kita harus kasih perhatian Bu ya, jangan sampai dikucilkan Bu ya. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang menyandang disabilitas, kita sebagai orang tua atau sebagai keluarga atau sebagai tetangga, kita harus kasih motivasi, jangan kita kucilkan Bu ya. Jadi kita kasih semangat. Karena apa? Karena mereka juga mempunyai hak yang sama dengan orang-orang yang normal ya. Dan itu juga Bu diatur dalam undang-undang loh Bu. Jadi penyandang disabilitas itu ada undang-undangnya Bu ya. Jadi kita sebagai orang-orang normal kita harus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tersebut Bu ya. Jadi di sini Ibu semua paham Bu ya? Jadi yang maksud dari penyandang disabilitas tadi adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan juga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Oke, kalau semua sudah mengerti, mungkin materi kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Di bulan depan kita ketemu lagi Bu ya. Oke. Sampai sini dulu materi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih hapus untuk kita semua.